Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Apoteker Ranting Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik. Adapun tujuan dari video yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas individu pertama. Perkenalkan, nama saya Intan Teresia Borusida Bariba dengan student ID 12024001146 dengan NIM 202406020108. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini, yang pertama yaitu jenis gugus fungsi dan strukturnya, yang kedua yaitu jenis hibridisasi dan contohnya, yang ketiga isomer dari C7H16 dan C6H14O, dan yang terakhir yaitu reaksi pembentukan senyawa obat fenolftalein. Yang pertama yaitu gugus fungsi. Gugus fungsi itu sendiri yaitu atom atau kelompok atom tertentu dalam molekul yang bertanggung jawab atas sifat kimia dan reaktivitas molekul tersebut. Gugus fungsi menentukan karakteristik reaksi kimia senyawa, sehingga senyawa dengan gugus fungsi yang sama cenderung memiliki sifat dan reaktivitas yang serupa, terlepas dari ukuran atau struktur molekulnya. Berikut adalah contoh-contoh dari gugus fungsi. Mungkin yang sering kita dengar yaitu seperti alkohol, ether, ester, keton. Namun gugus fungsi itu sebenarnya ada banyak. Di sini mungkin seperti amina, piol, nitril, dan lain sebagainya. Namun, yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu gugus fungsi yang familiar di dunia farmasi, seperti alkohol, ether, aldehid, keton, dan asam karboksilat, ester, dan alkihaldehida. Yang akan kita bahas pertama yaitu alkohol atau alkanol. Di sini, alkohol memiliki gugus fungsi ROH dengan rumus umum CnH2n plus 2O. Untuk penamaan alkohol, kita mengganti akhiran alkana dengan ol. Di sini ada struktur dari metana. Namun, karena salah satu ikatan hidrogennya diganti menjadi OH, maka metana diganti menjadi metanol. Contohnya itu seperti antiseptik untuk membersihkan luka dan alat medis, juga sebagai pelarut dalam kosmetik dan obat. Ether atau alkoksi alkana. Ether memiliki gugus fungsi RO reaksen, di mana rumus umumnya sama seperti alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Sehingga penamaan ether yaitu nama alkil dari kedua sisi oksigen diikuti kata oksi. Di sini karena jumlah rantai terpanjangnya jika kita lihat yaitu kiri dan kanan itu sama, maka kita ambil yang sebelah kiri menjadi alkoksinya. Sehingga ini menjadi etoksi. Di sini ada C2H5 juga sebagai alkananya. Jadi etoksi etana. Contohnya itu seperti obat bius, anestesi, dalam dunia medis, pelarut nonpolar, zat pendingin, aditif bahan bakar. Untuk aldehid atau alkanal memiliki gugus fungsi RCHO dengan rumus umum CnH2NO. Untuk penamaan aldehid yaitu mengganti akhiran alkana dengan kata al. Di sini kita hitung dulu di mana rantai panjangnya. Rantai panjangnya ditentukan berdasarkan di mana letak dari CHO-nya. Karena CHO-nya berada di sebelah kanan, maka kita menghitungnya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, pentana. Karena ada CHO-nya di sini, maka diganti akhirannya menjadi al, menjadi pentanal. Selanjutnya, jika kita menambahkan metil nih, di sini kita tentukan lagi di mana letak CHO-nya. CHO-nya berada di sebelah kanan juga. Maka menghitungnya dari sebelah kanan untuk rantai panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada metil pada karbon yang keempat. Sehingga menjadi 4 metil pentana diganti al menjadi pentanal. Yaitu keton atau alkanon. Memiliki gugus fungsi RCO reaksen dengan rumus umum yang sama seperti aldehid, yaitu CnH2NO. Untuk penamaan keton, yaitu dengan mengganti akhiran alkana dengan on. Di sini kita cari dulu di mana letak CU-nya. Ini berada di tengah, maka karena ada 2 gugus metil di sebelah kiri dan kanan, yaitu ditambahkan kata di. Untuk 3 yaitu tri, untuk 4 tetra. Karena di sini ada cuma hanya 2, kita menggantinya jadi di metil, karena gugus metil, keton. Atau yang biasa dalam sehari-hari yaitu aseton. Kalau misalnya di sini ada metil, ada etil, dan CO-nya berada di tengah-tengah. Karena penamaan dari UPAC itu berdasarkan urutan abjad, maka E lebih kecil daripada M, sehingga E duluan, etil, metil, keton. Contohnya itu seperti pembersih cat kuku, aseton, pelarut lilin, bahan wewangian dalam sabun, dan juga zat anestesi. Selanjutnya yaitu asam karboksilat atau asam alkanoat dengan gugus fungsi RCOOH dengan rumus umum CnH2nO2. Untuk penamaannya sendiri yaitu mengganti akhiran alkana dengan OAT. Juga gugus COOH itu selalu berada di karbon nomor 1. Kita lihat di sini COOH-nya berada di sebelah kanan, maka menghitungnya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, propana. Ada metil pada karbon yang kedua, sehingga menjadi penamaannya selalu ada kata asam sebelum kata selanjutnya, yaitu asam 2-metil propanoat, karena propana diganti menjadi OAT. Di sini tidak ada gugus metil. COOH-nya juga berada di sebelah kanan, maka menghitungnya dari sebelah kanan untuk rantai panjangnya. 1, 2, 3. Menjadi asam propanoat. Ester atau alkil alkanoat dengan gugus fungsi RCOO reaksen dan rumus umum yang sama seperti asam karboksilat CnH2NO2.
Untuk penamaan dari ester itu sendiri, yaitu nama alkil dari gugus alkil yang melekat pada oksigen bagian alkohol, dan nama asam karboksilat dengan akhiran -at atau -oat. COO-nya berada di mana? Di sini. Sehingga ini ibaratkan kita pisah untuk penamaannya. Ada metil yang melekat pada COO-nya, sehingga metil 1,2 etana diubah menjadi OAT, metil etanoat. Di sini ada juga, kita cari dulu COO-nya di mana. Ini di sini. Sehingga di sini ada etil, etana, etil, dan 1, 2, 3 propana diganti menjadi OAT, etil propanoat. Contohnya itu seperti essence atau perasa pada makanan dan minuman, bahan cat dan pelapis mobil atau mebel. Dan yang terakhir yaitu alkil halida atau haloalkanah dengan gugus fungsi Rx dan rumus umumnya yaitu CnH2n+1x. Untuk penamaannya sendiri, alkil halida yaitu nama halogen seperti fluor, itu ditambahkan O pada ujungnya, sehingga menjadi fluoro, kloro, bromo, dan iodo sebagai awalan sebelum nama alkananya. Jika lebih dari satu halogen, digunakan di, tri, tetra, dan sebagainya. Kita lihat pada struktur ini, di sini ada, kita cari dulu rantai panjangnya itu berdasarkan letak halogennya yang paling dekat. Di sini, sehingga karena halogennya pada C yang kedua, maka perhitungnya dari sini. Kalau dibandingkan dari kanan, itu menjadi ketiga. Jadi yang paling dekat yaitu yang kedua. Sehingga 1, 2, 3, 4. Ada Cl, ada kloro pada karbon yang kedua. Sehingga 2 kloro, 4 butana. Karena 4, dia butana. Yang kita lihat di sini, kita cari dulu halogennya berada di mana. Halogennya berada di paling kiri, sehingga untuk penomoran rantai panjangnya dimulai dari kiri. 1, 2, 3. Ada metil pada karbon yang kedua. Sehingga 1 kloro, 2 metil, propana. Selanjutnya kita akan membahas hibridisasi. Hibridisasi itu yaitu proses pencampuran orbital-orbital atom pusat dengan orbital atom lain sehingga membentuk orbital hibrida baru yang memiliki tingkat energi yang sama dan bentuk tertentu. Hibridisasi itu sendiri sebenarnya adalah konsep ketika kita ingin mempelajari bagaimana ikatan terbentuk, khususnya atom C. Karena atom C itu bisa saja rangkap 2, rangkap 3, dan juga bisa membentuk ikatan tunggal. Orbital atau gabungan hasil hibridisasi kita sebutnya sebagai orbital hibrid. Di mana contohnya di sini yaitu S, orbital S memiliki bentuk seperti lingkaran. Orbital P memiliki 3 yaitu PX, PY, dan PZ. Yang akan kita pelajari yaitu ada SP, yaitu gabungan orbital S dengan 1 orbital P, SP2, gabungan dari orbital S dengan 2 orbital P, dan SP3, yaitu gabungan dari 1 orbital S dengan 3 orbital P. Di mana semakin besar bilangan kuantum di depan SP, misalnya 1 SP, 2 SP, atau 3 SP, maka tingkatan kulinernya pun semakin tinggi. Yang kita perhatiin yaitu hanya kulit terluarnya, karena kita tahu ini akan dipakai untuk berikatan. Ini adalah contoh dari SP, yaitu asetilena dengan rumus C2H2. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, maka SP adalah 1 orbital S berikatan dengan 1 orbital P. Kita akan konfigurasi dulu karbonnya dengan nomor 6, jadi 1S2, 2S2, dan 2P2. Kita akan ambil yang akan berikatan, yaitu 2S2 dan 2P2. Itu merupakan kulit terluarnya. Maka 1 elektron dari orbital S akan mengalami promosi ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga menyisakan 2 orbital P yang tidak digunakan. Orbital P ini akan membentuk ikatan rangkap atau ikatan pi, dan SP ini akan membentuk ikatan tunggal atau ikatan sigma. Jika kita lihat pada strukturnya, ini merupakan SP, 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 dan SP. SP di sini akan berikatan dengan hidrogen, hidrogen, dan 2P yang sisa akan juga berikatan membentuk ikatan rangkap tadi, yaitu Y dengan Y dan Z dengan Z. Sehingga bentuk dari SP ini yaitu linear. Linear yaitu memiliki sudut 180 derajat. Nah, ini C yang satu tengah ini itu merupakan ikatan antara SP dengan SP. Dan 2 ikatan lainnya yaitu berasal dari Y dengan Y dan Z dengan Z. Maka hasilnya yaitu H, C rangkap 3C, dan H. Sehingga asetilena memiliki 2 orbital SP yang akan membentuk ikatan sigma dan 2 orbital P yang akan membentuk ikatan pi. Di sini adalah contoh dari SP2, yaitu etilena dengan rumus C2H4. SP2 yaitu 1 orbital S akan berikatan dengan 2 orbital P. Setelah kita konfigurasi seperti tadi, 1 elektron dari S akan mengalami promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena ini adalah SP2, yaitu menyisakan 1 orbital P yang akan membentuk ikatan rangkap atau ikatan pi-nya. Dan di sini ada 3 SP, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3 pada struktur 3 dimensinya. Sehingga orbital P yang tersisa ini akan juga membentuk ikatan. Ini dengan ini, PZ dengan Z. Sehingga strukturnya akan membentuk seperti ini. Satu ikatan dari sini, dan satu lagi ikatan dari ikatan rangkapnya. Sehingga CH2, ikatan rangkap CH2. Ini bentuknya seperti trigonal planar, yaitu sudutnya 120 derajat. Maka etilena memiliki 3 orbital sp yang akan membentuk ikatan sigma, dan 1 orbital p yang sisa tadi akan membentuk ikatan pi. Di sini adalah contoh dari sp3, yaitu metana CH4. Satu orbital s akan berikatan dengan 3 orbital p. Setelah konfigurasi seperti tadi, maka di sini satu elektron dari S akan mengalami promosi lagi ke orbital yang lebih tinggi, ke P-nya. Ini yaitu orbital hibrid, menghasilkan ikatan tunggal. H yang 4 ini akan masuk ke dalam salah satu-satu kotak ini. Sehingga kita lihat pada struktur 3 dimensinya, ini adalah SP, 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 dan SP. Masing-masing SP akan berikatan dengan hidrogen. Ini kalau kita lihat bentuknya ini seperti tetrahedral, sehingga sudutnya itu 109,5 derajat. Sehingga metana itu memiliki 4 orbital sp yang akan membentuk ikatan sigma semuanya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang isomer. Isomer itu sendiri yaitu molekul yang memiliki rumus kimia yang sama namun strukturnya yang berbeda. Kita lihat di sini yaitu isomer dari C7H16. Di sini sama seperti penamaan pada umumnya, kita cari dulu rantai panjangnya. Di sini rantai panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka 7 merupakan heptana. Ini adalah N-heptana atau heptana. Kalau kita membuat isomer itu biasanya yaitu dengan menambahkan gugus metil, memindahkan gugus metil. Seperti pada gambar ini, yaitu CH3, CH, CH2, 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 CH3. Penamaannya kita mulai dari yang paling dekat dengan gugus metil. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 merupakan heksana. Ada metil pada karbon yang kedua, menjadi namanya 2 metil heksana. Kalau kita lihat, ini jumlah C dan jumlah H-nya itu sama. Namun, strukturnya saja yang berbeda. Sama seperti ini, juga bedanya metilnya pada karbon yang ketiga. Kalau kita buat penamaannya dari sini juga, misalnya metilnya pada, misalnya kita buat dari kanan, 1, 2, 3. Di sini, itu hitungnya bukan dari 1, 2, 3, 4, tetapi dari yang paling dekat dengan metilnya. Itu 1, 2, 3, maka sama saja. Maka tidak ada 4 metil heksana. Sehingga dengan cara seperti itu semua, maka kita dapatkan isomer dari C7H16 itu ada N-heptana, 2 metil heksana, 3 metil heksana, 2,3 dimetil pentana, 2,2 dimetil pentana, 3,3 dimetil pentana, 2,4 dimetil pentana, 2,2,3 trimetil butana karena ada 3 metil, dan 3 etil pentana. Karena kalau kita lihat dari rantai panjangnya, dia mau seperti ini bisa, ataupun seperti ini. Itu sama saja. Maka penomorannya yang paling dekat dengan etilnya itu sama saja sebenarnya, dari bawah, kanan, kiri. Maka 1, 2, 3, pada karbon yang ketiga ada gugus etil, sehingga 3 etil pentana. Kita akan membahas isomer dari C6H14O. Itu kalau kita lihat, dia memiliki rumus umum pada fungsinya, yaitu CnH2n+2O, sehingga dia termasuk ke dalam alkohol dan eter. Yang pertama kita bahas itu yang alkohol, isomer dari alkohol. Sama seperti penamaan pada video sebelumnya, pada alkananya kita ganti akhirannya dengan ol. Sehingga di sini kita lihat 1 heksanol, 2 heksanol, 3 heksanol, di sini ada metil, 2 metil, 1 pentanol, 3 metil, 1 pentanol, 1, 2, 3, 4, 4 metil, 1 pentanol, 2 metil, 2 pentanol, 3 metil, 2 pentanol, 2 metil, 3 pentanol, 3 metil, 3 pentanol, 2,2 dimetil, 1 butanol, 2,3 dimetil, 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol,
4 metil 2 pentanol, 3,3 dimetil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol, dan yang terakhir yaitu 2 etil butanol. Hingga kita dapatkan isomers alkohol dari C6H14O itu ada sebanyak 17. Selanjutnya kita akan membahas isomers ether dari C6H14O. Oke. Rantaian terpendek ini sama seperti penamaan yang tadi. Rantaian terpendek kita sebutnya sebagai alkoksi dan rantai terpanjang sebagai alkana. Di sini O dengan R-nya itu akan membentuk metoksi pada C yang pertama. Oleh sebab itu namanya metoksi pentana. Di sini ada metoksi, 1 metoksi, 2 metil butana. Di sini ada 1 metoksi, 3 metil butana. Penamaannya setelah dari O-nya, yang paling dekat dengan alkoksinya. Sehingga di sini ada 1 metoksi, 2,2 dimetil propana. Di sini ada 2 metoksi, karena metoksinya pada karbon yang kedua. Penamaannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 metoksi pentana. Di sini ada 2 metoksi 2 metil butana, 2 metoksi 3 metil butana, terus ada 3 metoksi pentana, ada etoksi butana, juga ada 1 etoksi 2 metil propana. Di sini juga ada 2 etoksi butana. Juga di sini ada 2 etoksi 2 metil propana. Juga ada propoksi propana. Juga ada 2 propoksi propana. Di sini juga ada 2 propoksi 2 propana. Selanjutnya kita akan membahas reaksi pembentukan senyawa obat phenolphthalein. Phenolphthalein itu sendiri yaitu obat yang digunakan sebagai pencahar atau laktasif yang bekerja dengan merangsang gerakan peristaltik usus besar dan menghambat reabsorpsi air sehingga mempermudah buang air besar. Efek laktasifnya mulai terasa 4-8 jam setelah pemberian tanpa menimbulkan sakit perut atau kejang-kejang. Obat phenolphthalein ini sudah jarang digunakan karena dapat menyebabkan gangguan ginjal, terus iritasi gastrointestinal, atau reaksi alergis seperti urtikaria, juga dapat memicu pembentukan sel kanker. Pada masa sekarang ini, dia digunakan sebagai indikator pada asam dan basah. Nah, contoh obat itu sendiri di sini bisa kita lihat ini adalah emulsi Compolax. Kita lihat di sini yaitu struktur dari phenolphthalein. Di sini phenolphthalein dengan rumus C20H14O4 dia memiliki 3 cincin benzen, 1, 2, 3. 2 cincin fenol ini yang melekat pada posisi 3,3 isobenzofuran lakton. Struktur lakton ini lakton pusat yang dapat membuka dan menutup tergantung pH-nya. Bentuk tertutup lakton tidak berwarna. Bentuk terbuka seperti anion fenolat berwarna merah muda. Merupakan mekanisme sintesis dari phenolphthalein. Di sini dalam pembentukannya kita menggunakan fenol C6H5OH dengan anhidrida ftalat C6H4CO2 kali O ditambahkan dengan H2SO4 sebagai katalisnya, juga dipanaskan untuk mempercepat reaksinya sehingga kita dapatkan phenolphthalein C20H14O. Selanjutnya, ini adalah mekanisme perpindahan elektron dari pembentukan phenolphthalein. Yang pertama yaitu anhidra ftalat mengalami protonasi pada gugus karbonil oleh asam. Ini adalah asamnya, ini adalah gugus karbonil yang mengalami protonasi, sehingga lebih elektrofilik, positif parsialnya meningkat dan mudah diserang oleh gugus fenol. Yang kedua yaitu elektron dari cincin aromatik fenol menyerang karbonil yang terprotonasi. Ini adalah karbonil yang sudah terprotonasi tadi diserang oleh fenol, membentuk ikatan baru antara fenol dan anhidrida ftalat yang menghasilkan intermediat tetrahedral yang bermuatan positif. Nah, terjadi rearrangement dan pelepasan air atau dehidrasi sehingga membentuk struktur karbonium yang distabilkan oleh resonansi. Nah, serangan keduanya juga oleh molekul fenol lain pada posisi karbonil kedua menghasilkan struktur phenolphthalein. Selama proses ini, perpindahan elektron pi dari cincin aromatik ke karbonil yang teraktivasi dan pembentukan ikatan baru terjadi secara berurutan. Dan asam berperan sebagai katalis yang memfasilitasi perpindahan elektron dan reaksi kondensasi. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat materi pada video kali ini. Sekian presentasi tugas video individu saya. Maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata.
Sekian dari saya, terima kasih.